Caimin kan di proyek infrastruktur, Iya. Cak Romi di proyek kebatinan di pesantren itu gimana? Jadi siapa yang lebih penting? Jadi infrastruktur ada dua, Oh, iya. infrastruktur sarana prasarana sama infrastruktur batiniah. Baik, oke. Coba kita lihat ini bursa cawapres dari beberapa survei yang berhasil kami himpun dari Indobarometer, kemudian ini tahun November 2017, sama masih waktu yang sama dari Poltreking. Ini nggak ada nih nama Caimin di sini di top 8-nya nggak ada di sini. Tapi dari LSI Denny JA Januari tahun ini dari kalangan agama Islam Mohaimin Iskandar masuk ini persentasenya cukup besar 32,4%. Kemudian juga ada nama-nama lain, ada Susi Pujiastuti, Erlangga Hartanto, Anies Baswedan juga masuk, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono di situ. Malah justru dikatakan kenapa nggak Agus Harimurti Yudhoyono sama Caimin aja begitu, karena ini dari Partai Demokrat dan PKB yang dikatakan ini partai penentu begitu kalau dikatakan saat itu. Caimin dari NU dan Santri, sementara NU dan Santri kita lihat hampir ada semuanya kriteria tersebut ada di semua partai. Kenapa Pak Jokowi nggak memilih partai-partai yang tentunya mungkin lebih besar, ada beberapa partai yang jauh lebih besar dari PKB. Terus kemudian yang kedua, selama ini tradisi Jawa dan non-Jawa di Indonesia ini. Ketika dengan Jokowi dengan JK kan JK selalu memposisikan dirinya selain JK non-Jawa selalu memposisikan dirinya gesit, gerak cepat, businessman gitu kan akan investasi, mengatur dan lain-lain lah. Personal atau karakter seperti apa yang ditawarkan oleh Caimin sehingga bisa dilirik oleh masyarakat Indonesia dan tentunya Pak Jokowi? Ya tentu saya tidak bisa menilai diri sendiri, tapi yang saya tangkap dari spirit, semangat dan kemauan yang dilakukan di daerah, termasuk bagaimana mereka menginginkan simbol dari kalangan NU dan Santri bisa menjadi pimpinan nasional adalah pada dua sisi. Sisi yang pertama, mungkin saya dianggap orang yang sudah berpengalaman di legislatif dan eksekutif. Nah, dalam konteks ini masyarakat NU dan PKB di bawah juga terbelah juga. Ada yang pinginnya saya capres, ada yang pinginnya cawapres, ada yang pinginnya dengan Pak Jokowi, ada yang pinginnya dengan Pak Prabowo. Beberapa hari yang lalu di Brebes malah sampai berdebat dan bertengkar, adalah yang ingin Pak Prabowo, ada yang ingin Pak Jokowi. Saat di depan saya berdebat, saya bilang kok berdebat sih, kan ini belum pasti. Kalau ternyata Anda ngotot dengan Pak Prabowo, ternyata tidak dengan Pak Prabowo, ternyata Anda ngotot dengan Pak Jokowi, ternyata tidak dengan Pak Jokowi, malah saya menjadi cawapres yatim piatu, nggak ke sana dan tidak ke sini. Iya, iya. Atau yang lebih terkenal cawapres jomblo, kira-kira begitu. Yang kedua soal Jawa dan non-Jawa. Saya kira di era demokrasi ini sudah tidak terlalu relevan ya, suara yang paling menentukan. Oke, tapi Cak tadi kalau lihat dari surveinya pede nggak sih nama Caimin tuh belum banyak gitu disebut-sebut di survei, baru cuman ada satu lagi malah. Pede nggak untuk Ya, jadi cawapres? survei itu kan salah satu indikator. Saya juga bilang sama teman-teman, ini kan surveinya juga belum tuntas, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Jawaban mereka yang lucu. Kita ini kan nggak perlu survei, yang perlu kan menang jadi wakil presiden. Gitu. Oke, baik. Ini saya kasih ada konteks baru, ini kita masuk soal waktu Caimin masih menjadi menteri di era Presiden SBY. Sempat dapat rapot merah dari SBY sendiri, ada beberapa kementerian termasuk saatnya waktu itu Kemenaker Trans. Karena dianggap saat itu mengeluarkan 2 instruksi penghematan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2014 pada saat itu dan juga instruksi agar para menteri menghindari pengambilan kebijakan yang dianggap kontroversial begitu. Kang Asep. Caimin, ketika kita sepakat atau siapapun dukung Caimin capres maupun cawapres, orang Indonesia suka usil, suka kreatif. Nah dikaitkan pemerintahan waktu SBY kan ada, kalau sekarang musim kartu merah, kartu kuning kan. Nah itu gimana? Kan ada orang usil, mau capres dulu ada kasus loh gitu. Takutnya itu Caimin, itu gimana kalau sampai gitu? Iya biasalah, politik dan proses kompetisi biasa. Saya kira yang paling penting adalah pembuktiannya, bahwa semua sudah tuntas, tidak ada masalah, bahwa peristiwa itu harus jadi pengalaman semuanya di kementerian,
Jangan sampai anak buah punya peluang untuk kemudian mengakibatkan pimpinan di kementerian itu dirugikan atau dianggap terlibat dan seterusnya. Melanjuti tadi pertanyaan Kang Asep ya. Pertama kali kan tadi ketika ditanya soal perasaan, Caimin menyebut rasa khawatir ya. Terkait dengan tadi konteks yang dikatakan Andini, apakah pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu itulah yang menjadi sumber kekhawatiran atau ada hal lainnya, Cak? Kekhawatiran ada dua. Yang pertama, begitu besar harapan, apakah teman atau anak buah yang taruhlah pendukung PKB yang sudah real itu 11,5 juta. Ini begitu tingginya harapannya ditumpahkan kepada saya, ternyata tidak sesuai harapan itu. Ini bisa mengakibatkan suara PKB turun karena Pilpres dengan Pileg satu waktu yang sama. Sehingga jangan sampai ketika Pileg dan Pilpres yang sama, harapan dan kenyataan berbeda, maka pergeseran pemilih bisa terjadi. Ini kekhawatiran yang pertama. Kekhawatiran yang kedua, tentu persaingan ini kan persaingan politik. Persaingan politik harus disiapkan mental, harus disiapkan konsep, harus disiapkan teman koalisi. Ya, kekhawatiran apakah itu terpenuhi juga menjadi perhitungan kita. Caimin, saya nanya lah, siapa sih kompetitor yang menurut Caimin akan memiliki kesempatan untuk mengambil jatah sebagai calon wakil presiden? Saya tidak tahu siapa yang muncul di survei atau siapa yang muncul di pemberitaan. Gini aja lah Cak, kompetitor atau bukan? Megawati Soekarno Putri? Bukan, Tuan Guru Bajang Zainul Mazzi? bukan, Abraham Samad? bukan, Yani Wahid? bukan, Yusuf Kala? bukan, Syukurin lu bukan semua. AHY? bukan, Andini? bukan. Sujiwo Tejo? Nah ini mungkin agak berat. Justru kalau aku gini, justru kalau soal calon itu saya juga ke Pak Kris tadi, atas dasar mazhab itu, atas dasar apa? Caimin setuju nggak bahwa yang mendampingi Pak Jokowi harus hijau, harus santri? Kalau aku, santri saja rasanya nggak nyelesai karena Islam ini banyak. Ada Islamnya Cak Nun, ada Islamnya Ustadz Somad, itu beda-beda. Tapi setuju nggak Caimin harus santri yang mendampingi Jokowi? Karena Caimin pun maju, ada Islam yang masih ada Semar. Macam-macam. Ada di Karuhun Islam yang masih di Ciamis. Enggak, maksud saya Caimin setuju bahwa kalau dari santri, entah nanti siapapun, akan selesai. Yang paling penting kapasitas ya. Tentu kapasitas, pengalaman, track record, itu yang nomor satu. Nomor dua, daya dukung. Tentu yang paling besar daya dukungnya hari ini apa? Apakah partainya, apakah kesantriannya, apakah modalnya, gitu, kira-kira gitu. Nah, kemudian kalau kategori aspirasi, munculnya santri atau Islam itu kan aspirasi saja. Oke, Kang Maman. Dari tadi mengidentifikasi lagi Caimin, gara-gara baca bukunya Johan Effendi tentang pembaruan tanpa membongkar tradisi. Saya ingat kalimatnya Kiai Ahmad Siddiq selalu bilang begini, Aswaja atau NU itu selalu punya 3 karakter. At-tawasud, mengambil jalan tengah, tidak pernah ekstrim kiri kanan. Kemudian rahmatan lil alami, dan kemudian di at-tawasud itu ada 2 ciri lagi. Itidal, moderat, dan at-tawazun, selalu menjaga keseimbangan. Karakter itu ada di PKB dan memperkuat posisi Caimin, atau hanya ada di NU tapi di PKB nggak ada? PKB ini kan memang lahir dari para kiai NU, diabdikan untuk bangsa, untuk semua kelompok dan golongan. Makanya di PKB ini membuka diri untuk semua kelompok agama, etnis, tidak terbatasi. Soal perpecahan di NU, NU sangat biasa dengan perbedaan pendapat. Bahkan ada kategori gegeran tidak ada masalah, yang penting berujung pada gergeran. Jadi berantem tapi tidak ada masalah sampai ujung kebersamaan. Silakan, Valen. Oh iya saya.
dengan lembaga survei elektabilitas yang kurang. Ya. Kira-kira strategi apa untuk bisa seperti yang tadi timnya katakan, yang penting kan nanti menangnya, bukan hasil surveinya. Oh, survei bisa dibayar, Diam. men. Nggak bisa, survei Yang gampang. kedua adalah saya mewakili generasi zaman now. Cah, saya masih muda sekali, memang tidak seperti wajah Ini saya. pertanyaannya apa? Enggak, saya disuruh bikin rame dulu Mbak Dini, jadi saya mau coba ngelawak dulu. Kira Pertanyaan survei bola. saya, bagaimana pandangan Caimin tentang segmentasi anak muda yang nanti bisa jadi voters? Kalau itu penting, saya mohon nanti satu pertanyaan dari salah satu panelis dijawab dengan cara jawaban anak zaman now. Oke, mungkin lebih kalau lebih apa ya, lebih Apa bisa ekspresif kalau kita kasih trivia. Gimana Boleh, coba? boleh, Kita boleh, kasih Mbak trivia. Dini, Nah, boleh. Caimin ini sekarang harus berdiri di depan kursi menghadap ke panelis. Saya akan memberikan pertanyaan. Silakan, Ca. Jadi Caimin harus menyebut kata pertama yang terlintas di pikiran Caimin ketika saya menyebut nama atau topik ini, begitu. Gus Dur, Demokrasi, SBY, sabar, apa makan siang terakhir Caimin? nasi pecel, Jokowi, belusuan, siapa orang terakhir yang ditelepon? istri saya, Mana yang lebih keren, skuter atau moge? skuter, Gus Ipul atau Kofifa? pasti Saiful, Menteri atau ketua partai? ketua umum partai. Cawapres 2019. Siapa mau ikut? Oke. Terima kasih banyak Caimin. Tetaplah bersama kami, Q&A Jurus PDKT akan kembali hadir dengan Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Tetaplah bersama kami.